没事，是斗气失控罢了。那就有劳老师了，就由我来亲自培养吧。但是，竟然单独建立了一个空间。已经是意外之喜了。去跟老师会合吧。这天妖黄翼就无需老夫多言，是一则天阶斗技。老夫初为无色，3枚8色丹雷8品丹药。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-161. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan mendapatkan sedikit masalah pada aliansiannya, yang lebih tepatnya merupakan pihak dari Aulapil, yang adanya 2 anggota Aulapil telah bertindak sombong dan juga merugikan aliansian karena mereka menganggap mereka yang telah memiliki kontribusi tinggi di aliansian. Dan Shoyan pun ingin menjatuhkan kesombongan dari kedua orang tersebut, yang sekaligus Shoyan juga telah mengetahui bahwasanya kedua orang ini merupakan sampah aliansi yang telah banyak memberikan kerugian dari aliansian, dimulai dari korupsi, pembakaran Aulapil, penjualan pil tanpa izin, dan menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, yang kita sebagai warga negara di negara ini sudah tidak asing mendengarnya. Yang ternyata di aliansian juga ada orang-orang seperti ini, yang singkatnya Shoyan menunjukkan kepada kedua orang itu bahwasanya ia bisa untuk membuat pil tingkatan 8 agar kedua orang itu tidak meremehkan Shoyan dalam bidang alkemis. Dan singkatnya pun kedua orang itu ditangkap dan mendapatkan hukuman, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Shoyan yang telah kembali ke pavilion Bita Jatuh, yang sebelumnya Shoyan menggunakan teleportasi lubang cacing agar bisa kembali ke pavilion Bita Jatuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan di sana Guru Yellow ia tertarik kepada Xiao. Ia bertanya kepada Shoyan siapa gadis kecil tersebut. Shoyan menjawab bahwasanya ia merupakan Xiao. Guru Yellow tertarik kepada Xiao karena ia merasakan adanya kekuatan atribut kayu di dalam tubuhnya, yang membuat Guru Yellow mengira Xiao memiliki potensi besar untuk menjadi seorang apoteker. Tetapi di sana Guru Yellow semakin dibuat kaget karena ternyata Xiao memiliki atribut ganda dengan memiliki atribut api, yang membuat Guru Yellow semakin bersemangat dan ingin untuk mengangkat Xiao menjadi muridnya. 哦，没事，是斗气失控罢了。那就有劳老师了。 就由我来亲自培养吧。 Celine bersama Shoyan tidak keberatan dengan hal itu, yang artinya sekarang Xiao telah menjadi muridnya Guru Yellow, dan juga Guru Yellow bertekad Xiao akan bisa tumbuh menjadi seorang gadis terkuat di benua Doji. Singkat cerita, pada malam harinya Shoyan bersama Guru Yellow, mereka berdua saling mengobrol mengenai pertempuran di aliansi yang sebelumnya. Yang Shoyan memberitahu pada penyerangan tersebut ia menghadapi 2 Tianzun kuat dari Aula Jiwa, yaitu Tianzun ke-9 dan juga Tianzun ke-4, yang menandakan adanya motif besar yang akan dilakukan oleh Aula Jiwa, tetapi motif itu masih belum diketahui oleh Shoyan secara pasti. Guru Yellow juga menunjukkan kepada Shoyan mengenai sebuah peta yang menunjukkan beberapa wilayah juga yang telah mendapatkan serangan dari Aula Jiwa, yang dari peta itu mereka melihat bahwasanya Aula Jiwa telah banyak menyerang wilayah-wilayah dengan jangkauan yang luas untuk bisa mengumpulkan jiwa-jiwa dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Yang hal ini membuat Guru Yellow semakin penasaran rencana apa yang akan dilakukan oleh Aula Jiwa dengan pengumpulan jiwa sebanyak ini. Dan untuk bisa menghadapi rencana misterius dari Aula Jiwa, Guru Yellow bertekad untuk mengajak Shoyan pergi ke pelelangan elit yang akan dibuka dalam setengah bulan lagi. Yang pelelangan itu akan bisa mendapatkan pecahan dari peta Pioring Demonic Lotus Flame yang terakhir. Dan Guru Yellow khawatir kalau Aula Jiwa juga mengincar api tersebut, dan Guru Yellow mengajak kepada Shoyan untuk tidak membiarkan hal itu. Shoyan setuju dengan perkataan Guru Yellow. Mereka bertekad untuk bisa mendapatkan pecahan peta terakhir karena mereka sekarang telah memiliki 3 pecahan peta lainnya. Setelahnya pun Shoyan pergi bertemu dengan Celine, yang sekarang Celine tanpa sedang mencoba untuk menidurkan Xiao. 这离各方势力龙盘虎踞，
中州不比西北大陆。 Yang di sana Xuan berbicara kepada Celin bahwasanya ia akan berusaha keras untuk melindungi Celin dan juga Xiao. Tetapi Celin justru menjawab kenapa dirinya harus membutuhkan perlindungan dari Xiaoyan. Celin menganggap dirinya mampu untuk bisa tumbuh menjadi lebih kuat dan dirinya bisa untuk melindungi dirinya sendiri dan juga apa yang ia cintai. Xiaoyan merespon perkataan Celin dengan senyuman, yang lalu pun Xiaoyan juga menyerahkan sebuah ramuan obat kepada Celin yang telah dibuat oleh guru Yellow untuk diberikan kepada Xiao yang akan bisa membantu pelatihannya Xiao. Celin menerima ramuan obat tersebut dan singkat cerita perjalanan rombongan Xiaoyan untuk pergi menuju ke tempat dari pavilion elit ataupun tempat pasar luar angkasa telah mereka mulai, yang singkatnya mereka juga telah sampai di tempat itu, yang dimana pasar luar angkasa dibuka di sebuah tempat yang sangat terpencil, yang di sana juga Xiaoyan merasakan adanya aura-aura kuat yang berada di dalam dari pasar luar angkasa tersebut. Dan di sini Xiaoyan merasa heran apakah tempat pasar ini tidak dikacaukan oleh orang pengganggu, karena mengingat barang-barang yang dijual di tempat ini merupakan barang-barang yang memiliki kualitas tinggi. Guru Yellow menjawab bahwasanya pasar luar angkasa diawasi langsung oleh 3 sekte besar, yang dimana jika adanya pengganggu dalam pasar tersebut maka ketiga sekte itu akan langsung menghabisi pengganggu itu, yang hal itulah membuat pasar luar angkasa jarang mendapatkan gangguan karena takut ancaman dari 3 sekte besar. Dan singkat cerita portal untuk menuju pasar luar angkasa telah dibuka, yang di sana juga tampak adanya para anggota lainnya yang telah berkumpul untuk masuk juga. 还是 竟然单独建立了一个空间。 Yang setelahnya pun mereka semua masuk ke dalam portal itu menuju pasar luar angkasa. Yang setelahnya mereka sampai di pasar luar angkasa, yang di sana Xiaoyan dibuat kagum dengan pasar luar angkasa ini karena sangat mewah, karena tempatnya sendiri berada di sebuah ruangan yang memang dibuat khusus menjadi tempat perdagangan tingkat tinggi. Tetapi guru Yellow mengingatkan walaupun pasar ini termasuk sebagai tempat perdagangan elit, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya barang-barang palsu. Jadinya Xiaoyan diminta untuk menggunakan pengamatan dengan jeli, dan setelahnya pun guru Yellow memperbolehkan kepada Xiaoyan untuk berkeliling di pasar luar angkasa ini mencari barang yang ia inginkan, sedangkan guru Yellow juga berjalan-jalan di pasar itu. Setelahnya Xiaoyan bersama dengan Celin dan juga Yixian, mereka berdua berjalan-jalan di pasar itu, yang di tengah perjalanan tampak Celin yang tertarik dengan sebuah batu warna-warni, yang di sana tanpa Xiaoyan mendapatkan penjelasan detail dari Celin mengenai batu itu. Xiaoyan ingin memberikan batu warna-warni tersebut kepada Celin, yang di sana pun Xiaoyan bertanya kepada sang pedagang mengenai batu tersebut, yang si pedagang itu melihat tampilan Xiaoyan dan juga Celin serta Yixian yang menggunakan tampilan mewah membuat ia menyadari kalau mereka bertiga memiliki latar belakang yang kuat. Jadinya pun ia langsung memasang harga tinggi berupa 2 pil tingkatan 8 dengan 3 warna guntur. Xiaoyan langsung menerima tawaran tersebut dengan memberikan 2 pil tingkatan 8 dengan memiliki 3 warna guntur, yang membuat sang pedagang itu menjadi sangat kaget, termasuk dengan orang-orang yang melihat Xiaoyan yang mampu mengeluarkan pil tingkatan 8 dengan sangat enteng. Tetapi sang pedagang itu seketika ia merasa menyesal karena telah menjual batu warna-warni itu dengan hanya 2 pil saja. Ia menganggap dirinya masih bisa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, yaitu dengan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi lagi. Tetapi karena barang itu yang sudah terlanjur terjual, ia kehilangan kesempatan itu. Setelahnya Xiaoyan bertanya kepada Celin mengenai batu tersebut, apa keistimewaan dari batu itu. Celin menjawab batu ini merupakan batu yang berasal dari unsur ular menelan 9 warna, yang batu ini sangat menguntungkan bagi tubuh ularnya Celin. Yang batu ini memiliki warna spesial dengan memiliki beberapa urutan, yang paling tinggi memiliki 9 warna. Dan setelahnya Celin mencoba untuk mengaktifkan warna tersebut dari batu itu menggunakan darahnya. Yang setelah darahnya Celin diteteskan di batu itu, ditunjukkan batu itu ternyata memiliki 8 warna. Xiaoyan menyayangkan karena ia berharap batu itu memiliki 9 warna. Tetapi Celin tetap merasa puas karena batu 8 warna yang termasuk memiliki kualitas yang tinggi. Yang setelahnya Celin menyimpan batu itu. 已经是意外之喜了。去跟老师会合吧。
Tetapi tanpa semua orang sadari termasuk Celin, ternyata batu itu masih belum selesai untuk menunjukkan warnanya, yang ternyata batu itu memiliki potensi untuk bisa mengeluarkan 9 warna. Dan setelahnya pun Shoyan bersama dengan lainnya mereka pergi ke tempat dari Guru Yellow untuk memasuki area pelelangan, yang di sini mereka memasuki sebuah ruangan khusus 能防御别人的探测。 yang ruangan ini akan bisa membantu untuk menutupi identitas pembeli pada pelelangan ini. Yang setelahnya mereka memasuki ruangan itu, dan juga setelahnya mereka memasuki tempat pelelangan, yang pelelangan itu akan dipimpin oleh seorang penetua bernama Penetua Boshan yang telah berada di ranah Dozun Puncak, yang selangkah lagi untuk bisa berada di ranah Banseng. Ya, singkat cerita pelelangan pun dimulai, yang barang-barang pertama pada pelelangan ini tidak dibeli oleh Shoyan. Ya, sebagai contoh adanya sayap tulang phoenix dan juga gulungan bela diri tingkatan Tian, yang barang-barang itu dibeli oleh pihak lainnya. 这天妖黄翼就无需老夫多言，是一则天阶斗技。老夫初以为无是与之价值相当的丹药。 Sedangkan Shoyan tertarik adanya sebuah gulungan yang merupakan gulungan racun Tianyun, yang gulungan itu membuat Isian tertarik, dan Shoyan pun memutuskan membelikan gulungan itu untuk Isian dengan berupa bayaran pil tingkatan 8 5 warna. Yang seketika hal itu membuat banyak orang kaget karena Shoyan memberinya dengan harga yang sangat mahal dan menganggap Shoyan merupakan orang yang kaya raya. Setelah membeli gulungan racun itu, Shoyan pun memberikannya kepada Isian, yang membuat Isian berterima kasih kepada Shoyan. Singkatnya pelelangan berlanjut, yang sekarang merupakan barang utama yaitu pecahan peta dari Purifying Demonic Lotus Flame, yang setelahnya pun tiba-tiba saja banyak orang langsung berebutan untuk mendapatkan pecahan peta tersebut. Yang dalam peperangan harga ini kita difokuskan dengan Shoyan dan juga Guru Yellow yang menghadapi seseorang misterius yang juga ingin mendapatkan pecahan peta itu, dengan ia yang berani untuk menawarkan harga-harga yang tinggi, yang dari pil tingkatan 8 4 warna sampai pil tingkatan 8 8 warna. 出雷3枚8色丹雷8品丹药。 Mereka saling bertarung harga dengan sangat sengit antara Shoyan bersama Guru Yellow menghadapi orang misterius tersebut. Yang singkatnya peraduan harga itu dimenangkan oleh Guru Yellow dengan Guru Yellow yang menawarkan pil tingkatan 8 9 warna, yang seketika membuat orang misterius itu tidak berani lagi untuk menawar, dan pecahan peta itu pun didapatkan oleh Shoyan. Tetapi Guru Yellow mengingatkan kepada Shoyan bahwasanya ia menyadari orang yang sebelumnya telah bertarung harga dengan dirinya kemungkinan memiliki latar belakang yang kuat, bahkan bisa bersaing dengan ranah Banseng, dan kemungkinan besar akan mencoba untuk mendapatkan potongan peta tersebut juga. Shoyan memahaminya dan ia akan berhati-hati. Dan setelahnya Penetua Boshan ternyata ia masih memiliki harta terakhir yang akan menjadi pelelangan hari ini. Tetapi harta terakhir ini bukan untuk dijual belikan, melainkan untuk diberikan gratis, yang dimana harta terakhir merupakan informasi mengenai keberadaan dari pohon Bodhisattva, yang Penetua Boshan menjelaskan mengenai pohon Bodhisattva ini, yang merupakan salah satu dari 3 harta puncak dari benua Doji yang muncul secara alami, yang munculnya hanya setiap ribuan tahun sekali dan matang setiap 100 tahun sekali. Dan pohon ini dikatakan memiliki khasiat khusus yang dapat membantu seseorang bisa menerobos ranah Donseng secara instan. Dan kabarnya pohon Bodhisattva akan muncul kembali di pusat lokasi dari dataran tengah, yang sekaligus merupakan tempat paling berbahaya di benua Doji. Guru Yellow yang mendengar informasi ini menyadari bahwasanya informasi ini memang sengaja untuk disebarluaskan agar bisa membuat persaingan di antara orang-orang untuk bisa pergi ke pohon Bodhisattva, yang nantinya akan bisa membantu para pihak pelelangan untuk mengambil kesempatan juga mendapatkan keuntungan dari pohon Bodhisattva. Dan setelah informasi itu pelelangan pun ditutup, tetapi setelahnya cerita bersambung dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Shoyan dan juga Guru Yellow yang telah mendapatkan pecahan terakhir dari peta untuk bisa menemukan Purifying Demonic Lotus Flame, yang nantinya peta itu akan bisa mereka aktifkan menggunakan kekuatan apinya Shoyan, yang ternyata api tingkatan 3 ini tidak bisa mereka temukan di sembarang waktu karena api ini hanya muncul setiap ribuan tahun sekali, dan dalam jangka waktu untuk bisa menemukan api tersebut sekarang mereka membutuhkan waktu 3 tahun. Dan setelahnya kita diperlihatkan dengan Shoyan melakukan pertarungan melawan Ren Henzi, yaitu anggota dari sekte Awan Hujan
hujan, dan sedangkan Guru Yellow menghadapi dua orang tersisa yaitu Tian Hezi dan juga Di Hezi. Dan singkatnya Shoyan menggunakan teknik pamungkasnya yaitu api Extermination Loctus dengan gabungan 4 api dan juga 1 api palsu yang menjadi serangan bagi Shoyan bisa memenangkan pertarungan itu. Dan itu merupakan cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 哦，没事，是斗气失控罢了，那就有劳老师了。就由我来亲自培养吧。还是